Syalilailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 71 qaluhu man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa dzakiran kullu ma 'alima fastadilla bidzalika ada wujudi jahli. Bukti kebodohan seseorang adalah selalu menjawab semua pertanyaan, menceritakan semua yang dilihat, dan menyebut semua yang diketahui. Jadi seseorang di sini itu tertentu nggih niki keterangannya seseorang ini adalah murid atau arif. Seorang murid atau arif dianggap bodoh jika ia selalu menjawab dengan mengungkapkan semua yang dilihat dan dirasakan batinnya saat ditanya tentang ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Mengapa disebut bodoh? Karena seharusnya ia mengerti bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu dibutuhkan penguasaan yang baik atas ilmu yang bersangkutan, dan itu amat mustahil. Firman Allah Ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Semestinya ia juga memperhatikan kondisi penanya. Seseorang yang bertanya diperhatikan dulu, karena tidak semua orang layak bertanya seperti itu, atau cukup mengerti ketika mendengar jawaban atas pertanyaan seperti itu. Menjawab pertanyaan orang semacam ini adalah sebuah kebodohan. Mengungkapkan semua yang disaksikan sama dengan menyebarkan rahasia yang semestinya disimpan. Orang-orang bijak berkata, hati orang-orang merdeka, qulubul ahrar, merupakan kuburan rahasia. Rahasia adalah amanat Allah pada seorang hamba. Menyebarkan rahasia ke semua orang adalah tindakan khianat atau tidak amanah. Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atas perkara-perkara gaib cukup dengan menggunakan isyarat atau angguan. Bila dijawab dengan kata-kata, itu sama saja dengan mengumumkan dan menyebarkan rahasia ke khalayak ramai. Lagi pula menjelaskan perkara-perkara gaib dengan kata-kata justru hanya akan membuatnya semakin tidak jelas dan tertutup, karena perkara-perkara yang didasarkan pada dzauq sulit diungkapkan dengan kata-kata. Selain itu, mengungkapkan semua yang diketahui merupakan bukti tidak adanya kemampuan dalam memilah-milah ilmu pengetahuan. Bisa jadi di antara ilmu yang diketahuinya itu ada yang tak layak untuk diberitahukan kepada orang lain karena bisa membahayakan, mendatangkan kerusakan atau penolakan manusia. Rasulullah SAW bersabda, di antara ilmu ada yang bagaikan mutiara berlumuran tanah yang tidak diketahui bahwa itu mutiara kecuali oleh ulama yang mengenal Allah. Jika ilmu itu diperlihatkan kepada manusia, niscaya orang-orang yang lalai kepada Allah akan menolaknya. Ali Al-Husain bin Ali berkata, banyak inti ilmu yang jika aku kemukakan semuanya, orang-orang akan menganggapku termasuk penyembah berhala. Dan pasti banyak pula orang-orang muslim yang menghalalkan darahku. Oleh karena itu, aku selalu menyembunyikan inti ilmuku agar orang-orang bodoh tidak guncang ketika menyaksikan yang maha hak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendapat 2 kantong ilmu dari Rasulullah.
Satu kantong kusebarkan ke seluruh manusia, yang lain tidak kusebarkan. Sekiranya kusebarkan, pasti kalian akan menggorok leherku ini. Oleh sebab itu, Mansur al-Halaj dibunuh setelah menyebarkan sedikit rahasia ilmunya, yaitu ia berkata, di balik jubah ini ada Allah, atau ana al-haq, ungkapan yang terkenal. Ini diungkapkannya karena setiap orang yang dekat kepada Allah pasti merasa bahwa yang ada hanyalah Allah, atau bahwa Allah itu menampakkan dirinya dalam segala sesuatu. Itulah puncak dari kemampuan mereka dalam mengungkapkan pengalaman mereka. Sebetulnya ini adalah perkara yang tidak bisa diketahui kecuali lewat dzauq. Dzauq itu apa? Perasaan, rasa. Kebenaran yang dilihat dan diketahui oleh setiap hamba adalah sama. Akan tetapi itu akan berbeda-beda manakala diungkapkan melalui kata-kata. Ingatkan nggih. Jadi di sini intinya orang-orang murid, apalagi orang arif itu nggih niku wau. Minangka kuburan rahasia, minangka itulah, tidak semua hal harus diungkapkan, tidak semua hal harus diceritakno. Atau sebaliknya niku wau, kak kabeh pitakon itu dijawab. Qauluhu innama ja'ala darul akhirah mahallan li jazaa'i ibadil mu'minin li'anna hadid dara la tasa'u ma yuridu ay yu'tiyahum wa li'annahu ajjala aqdarahum an ayyujaziyahum fi darin la baqa'alah. Allah menjadikan akhirat sebagai tempat memberi balasan kepada para hambanya yang beriman, karena negeri atau karena dunia ini tidak bisa menampung pemberian yang dia kehendaki kepada mereka. Juga karena dia atau karena Allah tidak memuliakan mereka dengan tidak mau memberikan balasan di negeri yang tidak kekal ini. Tidak wonten nika ten Quran, ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Niku teng tafsir kan di tafsiri la khaufun wa la hum yahzanun. La khaufun wa la yahzanun itu di akhirat. Jadi tafsir dari kak khawatir ya kak tahu kak apa kak iso susah iku ya di akhirat Pak. Di balasannya nanti di akhirat. Jadi kok ono wali kekurangan itu ya ojo gumun, biasa lah di dunia biasa. Karena balasannya nanti di akhirat. Karena sebaliknya ketika hukum syariat sudah dijalankan di dunia, contoh di hukum syariat Islam itu kan ono had, ono potong tangan, potong kaki nggih ketika mencuri. Itu ketika hukuman itu sudah dilaksanakan di dunia, nanti di akhirat tidak akan disiksa lagi terkait hukuman untuk mencurinya. Ketika sudah di dunia itu diberlakukan hukuman itu, nanti di akhirat wis marilah. Sama tadi balasan ataupun apa jaza ataupun pahala itu ya bakal dikekno ben Pak. Gak iso dijaluk apa bahasane dikaspon ngono bahasane. Dikaspon dhisik gak iso Pak. Kok mendilalah kok ketemu penak ya bonus lah. Yang hakikatnya ya gak muat atau gak amot, gak cukup. Dunia ini gak cukup. Gambarannya ngeten. Dunia tidak bisa menampung segala kenikmatan indrawi maupun maknawi. Pertama, karena dunia ini sempit. Seperti disebut dalam khobar, dalam hadis, di akhirat Allah memberikan kepada setiap mukmin sebuah kerajaan yang luasnya sepanjang perjalanan selama 700 tahun.
Ngoten nggih. Iki wong mukmin tok lho, Pak. Bagaimana halnya dengan orang-orang mukmin yang khusus? Tentu jarak dan luas dunia ini tidak akan cukup menampung seluruh pahala mereka. Iki wong mukmin tok wae kuwi omahe lah. Lek kerajaan kan yo sawangane, Pak. Berarti omahe lah. Omahe iku luasnya perjalanan selama 700 tahun. Gak cukup, Pak. Gak iso digambar. Makanya kenikmatan surga itu kan apa jenenge tidak bisa kita gambarkan. Jadi layu takayyafu bahasa di kitab-kitab bahasa Arab tidak bisa di ora apa tan kena ngoten lah. Tidak bisa digambarkan. Ini gambaran bidadari itu kan ketika ngombe milini banyu nek gulune ketok itu kan ya gak logis toh, Pak. Logika kita kan gak masuk. Iya betul. Kedua, karena dunia ini penuh dengan kekurangan, rendah dan hina. Sementara itu segala kenikmatan di surga sangat mulia, tinggi dan berharga. Bagaimana disebut dalam hadis, tempat satu depa di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cahaya gelang, ini gelang itu loh, Pak. Cahaya gelang para bidadari di sana mengalahkan silaunya cahaya matahari. Kuwi gelange, Pak. Dah ini oleh diketipi ngono kan ya. Diketipi kan ya wis ora mabuk. Mabuk cinta orang. Nggih. Allah ingin memuliakan para hambanya dengan tidak memberikan balasan di dunia, negeri yang tidak kekal ini. Segala hal yang fana, walaupun masanya panjang, tapi tetap akan sirna. Dunyane si orang awake sing gak nutut, Pak. Kan ngono. Dunyane sik panjang, Pak. Awake dhewe sing gak nutut. Karek separuh nih wis untu bokang kabeh ini kan. Allah akan memberi mereka keabadian dalam nikmat dan kerajaan surga. Ilahuna Allah taala alam bisawab.
Monggo sing kirang paham cak terus. Piye piye piye. Untuk rehatnya kan bisa menyampaikan. Piye maksudnya? Maksudnya ini kan yang pun perlu diterangkan tidak gampang mengerjakan hal-hal yang positif. Maksudnya di sini berarti di sini maksudnya pengalaman ini dibuat. Bisa dimaknai pengalaman spiritual. Nah iki ngene. Man utawi sapane wong iku ra'ai tahu ningali sapa man ing syai minal muridina bayane saking pira-pira murid awil arifina utawa pira-pira wong arif mujiban halih kang jawab angkul lima saking saben-saben perkara suila kang den takoni sapa man ing ma ai suila tegese den takoni sapa man anhu saking syai minal ulumi bayane saking pira-pira ilmu allati yufiduha kang maringi ing ulum sapa Allah an qulubil salikina saking pira-pira ataine pira-pira wong kang salik wal mawahibi lan pira-pira peparing laduniyah kang bangsa laduni alat yakhussu kang tartamtu apa laduni biha kelawan mawahib sopal arifina pira-pira wong kang ma'rifat. Ya, di dua orang tadi murid dan arif intinya ketika tadi pengalaman spiritualnya yo gak oleh dicerita-cerita ini beda ketika ambil guru loh yo. Ini pembahasannya dengan orang lain atau sesama. Dan ini juga bisa dimaknai umum, bisa dimaknai umum, jadi tidak harus murid atau salik. Kono wong ditakoni jawab tok, ketolek bodoh. Atau kok roh sembarang kalir lah, mesin ngerti, bangunan ngerti, sawah yang ngerti, jelas bodoh nih.
Bisa dimaknai mau juga. Kok ditakoni kabeh paham, jelas kita bodone. Ya karena niku bahwa yang punya sifat mengetahui semua maklumat, semua barang-barang yang diketahui itu hanya Allah Ta'ala. Wis kaya akhirnya kan ono dokter itu spesialis jantung dewi, bedah dewi, ya profesor ya ono sing sains dewi, matematika dewi, tukang kayu dewi, tukang batu dewi, bengkel dewi kan. Karena ya terbatas, Pak. Oleh sinau sapa sing larang. Tapi kan untuk menguasai itu kan kamu. Dan itu mau nek diteni, nek ditakoni jawab terus berarti tong kosong nyaring bunyinya, berarti gak ono isine. Ya ono isine didodok mesti gak muni. Monggo lintu nih. Pin. Piye gak pati kalau ana wong nyolong, terus diketok tangane, terus dunyo ya.
Kalau yang lain yo gak ngefek toh Pak. Sing hilang kan hukuman mencurimu. Untuk maksiat yang lain apa harus dihukum? Nginceng wong adus kan ana hukumane wong kurang ketemuan. Sing dihukum lek pas ketemuan, Pak. Ya intinya berkurang lah, intinya berkurang. Atau lek dalilnya kaya ndak, ketika di dunia sudah dihad, bahasanya sudah dihukum, jadi akhirat sudah tidak dihukum lagi. Ya kita harus bersyukur menjadi umat Rasul, umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika maksiat itu gak langsung dihukum koyok umat-umat sebelumnya, Pak. Lo nggak saestu. Nongol itu nih. Mas Haris. Iya. Kita dulu memaknai sesuatu berdasarkan laut. Ini di luar ijazah. Artinya sesuatu yang membuat kita punya
suatu tentang meskipun tanpa ditasnekan, akhirnya kan dilapai. Yang menimbulkan jauh saling juga. Ya. Artinya kan balik-balik memberi jiwa mujizat tanpa bertanya, akhirnya kan dijawab yang baik. Jadi dijawab yang baik. Wah, dengan lapai itu aku sendiri rasa dan terus rasa paling tenang. Nah itu kan novel tadi dikategorikan juga kebutuhan paling sesuai oleh pasal 7 ini. Karena kan ngerasakan bahwanya yang dijalani, yang dilampaui itu memberikan lalu saling gitu. Namun dan ini di luar apa namanya konteks. Ya Pak. Itu berikut hukumnya. Ya tambah kejlomprong malah gak terima jahil. malah malah jalun dolalun. Nggih. Meskipun hubungannya kali menurut saya disyariatkan kalau mau jauh jenengan itu kan hukum hak. Terus dibalik gitu ya. Nah, ini pun lampai pun dia punya dasar bahwa dia balik malah. Dauk ini sudah keranah merasakan lho iki. Jadi akhirnya kan ngene to, dadi ana wong papat ta, ana wong telu lah. Ana wong telu iki dikongkon ngapa jenenge mengasum apa menggambarkan bagaimana rupane gajah ngono lho Pak. Siji kongkon nyekel buntute, siji kongkon nyekel kupinge, nah ngono. Siji kongkon nyekel sikile. Iki posisinya meripati gak ketok kabeh lho, Pak. Berarti dengan bahasa yang berbeda. Lah iya pasti toh. Terus rumangsa bener dhewe gajah iki cilik, kok tak cekel cilik buntute soalé ngono. Wis siji lho ombo gajah iki ombo, dicekel kupinge. Gitu. Lho kan ngene to gambarane kan ngene to Pak. Dadi memang ana muridin, ana arifin to. Ana murid, ana arif kan ngono to. Dua orang ini ketika di perjalanan saja itu loh, cara ditakoni wong liya lah, sing bukan murid, bukan arif to ya. Kok sampai jawab ae. Berarti ketok bodone kan. Atau berarti yo bisa dikatakan dia bukan arif atau bukan murid. Intine ngono. Intine jahil murakab bahasane ngono lah. Intine wong bodoh lah. Apalagi takon nang awake dhewe rumangsa bener kan ngono to. Tak yo tambah jahil dolalun iki. Dolalun mubinun. Ngaten Mas Haris. Makanya kan mbok niki pun apa dereng kan pasti ngalami bisikan-bisikan gitu kan itu tipis antara itu isyarah atau itu pembisik kan.
Akhirnya di gambaran lidah itu loh Pak. Kan sing ngarep iki apa? Asin kok legi sing ngarep. Ya toh, ketika awake dhewe biyen biologi kan. Lek pahit kan sing mburi dhewe toh. Indra lidah ini lho. Asin itu sing pinggir lek kan. Kan ketika pahit itu didilat kan gak mungkin iso pahit ketika dorong sampai di pangkal lidah. Pak lidah itu wis duwe penggawean dhewe-dhewe, Pak. Itu yang perasa loh bahasa Indonesia nih. Belum sampai zauk loh, Pak. Zauk ini kan iya yang yo rasa lah. Rasa-rasa apa lah ya rohani bagi bahasa Jawa semua ya spiritual itu. Atau kan ya iku mah lho padha-padha uyah kan ngono to. Kita satu ruangan ini kan gak mungkin padha to rasane asine kan. Monggo ku gak kasinen monggo sapa kan ya kasinen kan. Apa jenenge? Indikator utawa takeran asine ilat kan dewe-dewe. Itu sih rasa makanan, apalagi dauk salim. Dan ya mau tutup. Pemane mbak bener nawai dhewe. Balik mana dulur 4-5 pancet. Selesai. Dan gak iso bahasane niku lho. Kalau kita sendiri belum atau saya lah belum sampai lah. Mau lho, sapa al-halaj mau lho, Pak. Ya bagi dia benar itu bagi dia ya memang seperti itu. Wong fana kan nyaman tok di sini. Kok dibeleo ya gak ngefek, Pak. Atau lebih jauh kan mungguwe wong hakikat. Jadi jasad ini entah mau dikubur, entah mau dibakar, entah mau dimutilasi kan gak ngefek, Pak. Ya kita umat muslim aja punya fardu kifayah ketika ada saudara muslim meninggal kan ya kewajiban kita ngafani, nyolati, ngedusi, ngubur kan. Itu kan minangka tahrimul adamiyah kan, memuliakan sesama manusia sama keturunan Nabi Adam. Ben ono bedane menungso karo hewan. Tapi yo secara hakikat gak efek, Mbak. Mbok di apa iku kremasi yo gak efek. Monggo itu nih.